Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Syifta Firdaus dari jurusan Pendidikan Kimia kelas B dengan judul proposal penelitian yaitu penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan sabun antiseptik untuk meningkatkan kinerja ilmiah. Boleh di next. Latar belakang penelitian ini yaitu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh sebelum-sebelumnya menunjukkan bahwa pertama, OECD pada tahun 2009 Indonesia berada pada peringkat 22 dari 30 negara untuk kemampuan sains berdasarkan umur 12 sampai 14 dengan persentase kurang dari 15% gitu ya. Hal tersebut tuh menandakan bahwa kurangnya peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan kinerja ilmiah yang ditunjukkan oleh siswa. Lalu dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek memiliki implikasi bahwa ternyata PJBL lebih efektif dalam pencapaian kinerja ilmiah menuju hasil yang lebih baik gitu. Hal ini disebabkan PJBL berdasarkan pada filsafat konstruktivisme dan mode ini berpusat pada siswa. Dan selain itu juga PJBL ini tuh tidak hanya mementingkan aktivitas siswa secara individu, tetapi juga kontribusi terhadap anggota kelompok sehingga dapat mengoptimalkan kerjasama antar anggota kelompok. Boleh di next. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam pembuatan sabun antiseptik menggunakan daun sirih untuk meningkatkan kinerja ilmiah. Yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan kinerja ilmiah setelah pembuatan sabun dengan daun sirih menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Lalu ada tujuan dan penelitian, yaitu pertama ada mendeskripsikan penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam pembuatan sabun antiseptik menggunakan daun sirih untuk meningkatkan kinerja ilmiah. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan keterampilan kinerja ilmiah setelah pembuatan sabun dengan daun sirih menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, adapun tahapan lembar kerja berbasis kerangka berpikir gitu ya pada penelitian ini itu yang pertama ada beberapa tahapan dari PJBL ini yaitu ada mengidentifikasi masalah, yang kedua eh, membuat desain, yang ketiga melaksanakan penelitian, yang keempat penyusunan draft prototype atau produk, yang kelima pengukuran, menilai dan memperbaiki produk, yang keenam finalisasi dan publikasi produk. Boleh di next. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yaitu pernah diteliti juga ya pada penelitian yang dilakukan oleh Fitru Nur Isrimiati dengan judul Project Based Learning Worksheet on the Production of Whey Kefir Paper Soap. Terjadi peningkatan bahwa ya disimpulkan terjadi peningkatan pembelajaran dengan bantuan LKS PJBL. Pembuatan sabun kertas whey kefir sebagai sabun herba dinyatakan valid gitu ya dengan memperoleh R hitung sebesar 0,84 dan dikategorikan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah kimia organik. Tetapi yang saya lakukan itu pada mata kuliah mungkin secara umum yaitu kimia. Boleh lanjut? Ada ringkasan kajian pustaka. Pertama PJBL. PJBL itu merupakan program project based learning di mana pembelajaran berbasis project ini tuh jadi penerapan dari pembelajaran aktif gitu ya. Jadi yang aktif di metode ini tuh yaitu siswa dan guru bersifat atau menjadi fasilitator bagi siswa tersebut gitu.
Yang kedua ada koloid gitu ya. Sistem koloid ini merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar, contohnya lem, kanci, santan, dan gel. Boleh di next. Ada metodologi penelitian. Nah, metodologi atau metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian eksperimental dengan menggunakan desain one shot case study gitu ya. Di mana metode ini tuh ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan penyusunan instrumen, yang kedua ada tahapan pelaksanaan, yang ketiga ada tahap pelaksanaan pengolahan data. Yang pertama tuh tahap penyusunan instrumen. Jadi meliputi deskripsi pembelajaran, lembar observasi, penilaian kinerja ilmiah, rubrik observasi penilaian kinerja ilmiah. Lalu yang kedua tuh ada tahap pelaksanaan, di mana pada saat pelaksanaan itu siswa itu dibagi menjadi 3 kelompok, yang mana kelompok itu disesuaikan dengan jumlah formulasi sabun yang dibuat dan dipilih berdasarkan tempat duduk atau eh, absen yang telah disepakati oleh siswa. Yang ketiga yaitu ada tahap pengolahan data, di mana data ini diolah dan dianalisis sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan pada pengolahan analisis data. Boleh di next. Lalu ada analisis data gitu ya. Teknik analisis data pada penelitian ini berupa statistika deskriptif, yang mana data yang diolah itu dengan statistika deskriptif, yaitu analisis data LK berbasis project dan analisis data penilaian presentasi gitu. Nah, untuk analisis data LK berbasis project ini itu merupakan data data kemampuan siswa dalam menyelesaikan setiap tahapan yang ada pada LK berbasis project ini gitu ya. Nah, adapun data data tersebut itu kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama menganalisis jawaban, yang kedua memberikan skor, yang ketiga menghitung skor total siswa, yang keempat ada skor yang didapat siswa kemudian diubah dalam bentuk persen agar mudah dan dalam menginterpretasikannya. Yang kedua ada analisis data lembar observasi observasi kinerja ilmiah, yaitu teknik pengolahan data dari lembar penilaian presentasi, yang mana ada beberapa faktor. Yang pertama ada memberikan skor pada siswa, yang kedua skor itu tuh didapat dari siswa kemudian dijumlahkan, yang ketiga skor yang diperoleh diubah dalam bentuk nilai dengan rumus sebagai X sama dengan N kecil per N besar dikali 100%. Yang ketiga ada analisis data lembar penilaian presentasi, yang pertama di mana teknik pengolahan data dari lembar penilaian presentasi itu tuh ada ini ya, ada beberapa. Yang pertama memberikan skor kepada siswa, yang kedua skor yang didapat siswa kemudian dijumlahkan, yang ketiga skor yang diperoleh diubah dalam bentuk nilai dengan rumus sama gitu ya, kayak analisis data lembar kerja observasi kinerja ilmiah. Mungkin boleh di next. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.